Terakhir kemarin sampai sini proses menggunakan semafor. Lanjutnya, terus kemudian salah satu lagi mekanisme untuk mengatasi mutual exclusion critical section itu adalah dengan menggunakan mekanisme yang namanya producer dan consumer, produsen dan konsumen. Situasi umumnya ada satu atau lebih produser membangkitkan data dan menempatkannya dalam satu buffer. Consumer tunggal, satu consumer mengambil item keluar dari buffer satu persatu pada satu waktu. Hanya satu produser atau consumer yang boleh mengakses buffer pada satu waktu. Masalahnya, pastikan bahwa produser tidak dapat menambahkan data ke dalam buffer yang penuh dan consumer tidak dapat menghapus data dari buffer kosong. Nih, contoh fungsinya. Anggap suatu buffer tak terbatas B dengan satu array linear elemen array linear. Jadi ini awal-awalnya buffernya itu tak terbatas. Nanti berikutnya buffernya terbatas. Nih, dari sisi produser, selama true dia produce item V. Setelah diproduce, V-nya dimasukkan ke dalam buffer berdasarkan indeks IN. Setelah selesai dimasukkan, IN-nya di-increment. Dari si consumer, selama true, dia ngecek selama in kurang dari out. Ini artinya jumlah elemen yang diproduksi oleh produser itu jumlahnya kurang dari sama dengan dari yang consumer butuhkan. Kalau yang semacam ini, do nothing. Kalau tidak, intinya adalah ada item yang diproduksi oleh produser yang siap dikonsum, digunakan, maka diambil. Out B dimasukkan ke W, outnya ditambah, itu dikonsum item W-nya. Ini tampilannya buffernya. In, out. Ini dalam kondisi buffernya ini infinite, tidak terbatas. Jadi in-nya di sebelah kanan, dia produksi terus. Out-nya di belakangnya dia berusaha mengkonsumsi. Kalau dia letaknya ada di indeks yang sama, maka konsumer tidak bisa mengkonsumsi item tersebut karena belum diproduksi. Nah, ini solusi salah. Ada di sini ada consumer, ada producer. Di dalam fungsi main, n-nya dikasih nilai 0, terus kemudian paralel begin-nya dimulai dengan menciptakan producer dan consumer. Di producer, selama true, dia memproduce. Setelah itu, same weight BS, binary S, ini untuk mengappend. Jadi, dia menggunakan semafor supaya buffernya hanya bisa diakses oleh satu produser atau satu consumer dalam saat yang bersamaan. Setelah dia bisa mengelok semafor, dia append, setelah itu n-nya ditambah. Jika n sama dengan 1, maka same signal B delay. Terus same signal B, S-nya dilepas sama dia. Jadi consumer bisa ngelok untuk membaca buffer. Dari si consumer, yang pertama dilakukan adalah same wait B delay. Jadi dia ngecek produsennya sudah membuat item atau belum. Same wait delay. Kalau sudah, dia masuk. While true, same wait BS, take, n-nya minus, same signal BS dilepas, setelah itu dikonsum, terus jika n sama dengan 0, maka same wait B delay. Nah, tapi yang solusi semacam ini ada kesalahannya. Soalnya apa? Di berikutnya. Nih, dia punya kolom producer consumer. Ini kolom untuk proses runningnya producer. Ini kolom proses runningnya consumer. Di sini dia punya S, semafor yang digunakan. Kemudian N, ini pengalamatan dari buffernya, indeks dari buffer. Kemudian delay, ini semafor untuk delay. Di sini di awal produser running dulu.
di awal diinisialisasi S-nya 1, N-nya 0, delay-nya 0. Terus producer di running same wait B S dari 1 jadi 0. N-nya di increment jadi 1. Setelah itu if N sama dengan 1, same signal delay 1, delay-nya di increment, menandakan bahwa produsen sudah membuat satu item. Bisa dibaca, bisa dikonsum satu. Terus same signal BS dikembalikan dari 0 jadi 1. Di sisi consumer, same wait delay ada 1, maka dijadikan 0. Masuklah dia ke proses selanjutnya. Same wait BS jadi 1 jadi 0. Setelah itu N-nya dikurangi. Indeksnya dikurangi jadi 0. Setelah itu same signal B S, S-nya dari 0 jadi 1. Nah, problem di sini sebenarnya belum selesai. Setelah same signal BS di sini, ini, same signal B, same signal, di sini di consumer same signal BS di sini, dia konsum. Setelah konsum dia masih ada tahapan ini, if N sama dengan 0, same wait B delay. Tapi sebelum itu di running, diputus karena dia sudah dikeluar dari critical section. Produsen jalan lagi. Produser jalan lagi. Nih, same wait BS, S-nya dari 1 ke 0. Satu N-nya di plus, N-nya ditambah 1. If N sama dengan 1, same signal B delay. Same signal B delay, delay-nya dari 0 jadi 1. Terus same signal BS 0 jadi 1. Nah, di sini di consumer baru dikembalikan. If N sama dengan 0, same wait B delay. N-nya tidaklah 0, N-nya 1. Maka same wait B delay tidak dilakukan. N-nya tetap 1. Terus masuk lagi proses yang awal. Same wait BS, S-nya dari 1 jadi 0. Masuklah dia ke critical section lagi. N-nya dikurangi, N-nya jadi 0. Same signal BS, 0 jadi 1. Jika N sama dengan 0, same wait B delay. N-nya 0. Maka same wait B dari 1 jadi 0. Terus same wait BS, S-nya dari 1 jadi 0, N-nya dikurangi. Terjadilah dari 0 ke min 1. Padahal di sini binary. S-nya ini harusnya binary, kalau ada angkanya 0 ya 1. Tapi di sini jadinya minus 1. Jadi inilah errornya terjadi karena terjadi interupsi di sini. Di baris terakhir dari consumer di sini. Nah, solusi benarnya begini, solusi benarnya. Di sisi consumer dikasih nilai lokal variabel M. Terus di sini setelah N minus minus, nilainya dicopy ke M. Baru dicek if M sama dengan 0, same wait delay. Nah, itu baru akan normal. Atau nih modelnya dengan pendekatan yang lain, dia tidak lagi menggunakan dua ini delay sama S saja untuk semafor, tapi dia menggunakan ada same wait delay, ada same wait S, terus ada mana lagi? Delay B ya, ini tadi M ini tadi. Oh, bukan. Sorry, yang ini. Ada same wait N, ada same wait S. Terus intinya N-nya ikut same wait dan S-nya ikut same wait. Same signalnya di sini, konsumnya di sini. Tidak menggunakan lagi if, mekanisme if di sini. Tapi dimasukkan ke semafor juga N dan S-nya. Jadi indeksnya itu juga dimasukkan ke sana. Ini alternatif yang kedua. Nah, terus sekarang ngomong buffernya kalau terbatas gimana? Yang sebelumnya kan
buffernya tidak terbatas, dan itu tidak mungkin kejadian di alam nyata karena namanya memori komputer itu ada batasnya. Maka ini dia menggunakan mekanisme produser yang ketika dia diblok, produser diblok itu kalau consumer kalau dia mau remove. Unblock kalau consumer itu ada item yang di-insert, produser ada item yang di-remove. Ini modelnya. Nah, ini sampai N, maka dia digunakan circular buffer namanya. Jadi in-nya ditambahkan, kalau dia sudah penuh, dia balik circular ke belakangnya. Nah, kalau out-nya masih di sini, in-nya ketemu out, ya dia berhenti. Produsernya berhenti. Nah, sebaiknya kalau dia sudah berhenti, out-nya konsumernya jalan terus sampai ke belakang, ketemu lagi in, out-nya nggak bisa jalan lagi, dia harus berhenti dulu. Intinya dia circular, jadi ada maksimumnya, kalau penuh dia balik lagi ke belakang, mulai dari awal. Nah, mekanismenya seperti ini. Ada tidak lagi NS tetapi ada E juga. Ya, E ini adalah size of buffernya. Nih, dalam bounded buffer, produsernya di sini adalah while true produce item V. Selama IN plus 1% N tidak, ini sama dengan out. Jadi intinya ketemu, in sama out-nya ketemu, maka dia do nothing. Ya, karena full. Kalau tidak, maka V-nya dimasukkan ke BIN, in-nya masuk ke sini IN plus 1 dipersen dengan N. Sebaiknya di sisi consumer selama while true, while in sama dengan out, sama, posisinya sama, do nothing. Kalau tidak sama, maka B out diambil, terus out-nya diarahkan, ditambah, terus itu consume item W, consume item W. Ini demo animasinya saya buka, mahasiswa bisa cari sendiri demo animasi yang buffer untuk customer producer customer buffernya gimana. Terus kemudian kalau buffernya terbatas atau bounded, itu seperti apa contohnya. Terus alternatif yang berikutnya adalah dengan menggunakan monitor. Monitor merupakan satu konsepsi bahasa pemrograman yang menyediakan fungsi sama dengan semafor, dan dia lebih mudah dikontrol. Diimplementasikan dalam sejumlah bahasa pemrograman termasuk konkuren Pascal, Pascal Plus, Modula 2, Modula 3, dan Java. Karakteristik utamanya adalah variabel data lokal hanya dapat diakses oleh monitor. Proses memasuki monitor dengan menjalankan salah satu prosedurnya. Hanya satu proses yang boleh berjalan atau executing dalam monitor pada satu waktu. Sinkronisasi dicapai dengan variabel kondisi dalam satu monitor hanya dapat diakses oleh monitor. Fungsi monitor ada dua yang utama di sini, wait, yaitu mensuspend eksekusi dari proses yang memanggil pada kondisi C. Kemudian C signal meresume eksekusi dari beberapa proses yang diblok setelah si wait pada kondisi yang sama. Jadi mirip seperti semafor tadi, wait sama signal. Wait itu suspend, signal itu di-resume. Struktur monitornya seperti ini. Jadi ini monitor kotak di sini. Kalau ada proses yang tidak masuk, ada queue-nya. Kalau dia sudah masuk, di dalamnya ada local data, ada condition variable, ada prosedur 1 sampai prosedur K. Terus ada initialization code. Kalau sudah selesai, exit keluar di sini. Nah, untuk tiap condition di sini ada antriannya sendiri. Jadi si wait C1, maka dia akan masuk ke antrian. Nanti C signal dia bisa siap untuk di running lagi. Monitor menyediakan antrian sebanyak N, sebanyak kondisinya dia. Nah, ada juga C signal masuk urgent queue untuk dia di running. Kalau buffer terbatas menggunakan monitor, modelnya begini. Dia punya append dan take di dalam monitor. Intinya adalah mekanismenya mirip ya. Append dia ditambahkan, masuk si wait, langsung masuk si wait not full.
If count sama dengan n, si wait not full. Buffer is full, maka di avoid overflow. Satu X dimasukkan next in ke buffernya dia. Terus next in, indeksnya next in-nya diubah, ditambah sesuai dengan rumusnya di sini. Setelah itu count-nya ditambah. Tambahkan satu item di buffer. Yaitu signal non-empty, resume any waiting consumer. Ini kalau append dengan menggunakan monitor. Terus kalau dengan menggunakan monitor, jika out-nya sama dengan 0, maka si wait non-empty. Buffer is empty, avoid overflow, avoid underflow. Terus setelah itu masuk buffernya next out dimasukkan ke X, next out-nya dipindah sesuai dengan indeks berikutnya, count-nya dikurangi, kemudian signal not full, resume any waiting producer. Ini mekanisme tadi buffernya kalau terbatas menggunakan monitor. Dari sisi produser dan consumer sekarang jadi lebih singkat. Di sini setelah par begin produce consumer char X while producer dulu. Producer char X while true, maka dia diproduce X terus tinggal di append X sudah. Nanti monitor yang ngurus. Dari sisi consumer while true take X consume X. Ini unik urusannya si monitor. Ini kalau buffer terbatas, monitornya implementasinya semacam ini. Terus interaksi proses. Ketika proses berinteraksi satu dengan yang lainnya, dua syarat fundamental harus terpenuhi, yaitu adanya sinkronisasi dan komunikasi. Message passing adalah salah satu solusi untuk syarat kedua untuk komunikasi. Bonusnya, message passing ini bekerja dengan shared memory dan dengan sistem terdistribusi. Fungsi aktual dari message passing normalnya disediakan dalam bentuk pasangan primitif, yaitu send dan receive. Send di sini punya dua argumen, yaitu destination, tujuannya kemana, dan message, nah isi pesannya apa. Receive-nya sama, punya dua argumen, yaitu source-nya dari mana, kemudian message-nya apa. Komunikasi memerlukan sinkronisasi. Sender, pengirim, harus mengirim sebelum receiver atau menerima dapat menerima. Kalau tidak begitu, receivernya menerima apa? Tidak ada yang dia bisa terima. Apa yang terjadi terhadap proses setelah ia menjalankan primitif send and receive? Sender dan receiver mungkin menjadi blok. Tapi bisa pula tidak. Ini ada alternatif di sana. Kalau blocking di sini artinya adalah dia menunggu message. Jadi setelah sendernya ngirim, nunggu apakah kirimannya terterima, atau dia menunggu dia mendapat balasan. Nah, itu kalau yang semacam itu perlu diblok atau tidak, tergantung implementasi. Bisa blok, bisa tidak. Nah, ini blocking send, blocking receive. Sender dan receiver diblok sampai message tersampaikan atau deliver. Jadi sender ngirim, dia diblok sampai si receivernya nerima, terus receivernya ngirim balasan, terus sender terima balasan, oke, yang aku kirim tadi sudah terterima, sudah tersampaikan, maka dia keluar dari bloknya. Itu model yang blocking send, blocking receive. Dikenal sebagai rendezvous, memungkinkan sinkronisasi ketat antar proses. Jadi antar proses itu saling menunggu. Satu kirim, satu terima, satu kirim, satu terima, satu kirim, satu terima. Terus demikian. Nah, ada juga yang model yang lain yang namanya non-blocking send. Ini lebih natural bagi banyak tugas pemrograman concurrent. Concurrent itu kalau satu dengan yang lainnya nggak terlalu terikat, nggak terlalu tight. Jadi tinggal kirim, nanti urusannya belakangan. Dia tetap bisa melakukan kerjaannya. Ini contohnya non-blocking send, blocking receive. Jadi setelah dia send, sendernya terus jalan. Sendernya bisa mengeksekusi perintah-perintah yang lain. Receiver, tapi kalau receivernya dia nunggu, kalau dia nunggu message, maka receiver diblok sampai message yang diminta tiba. Ini yang model non-blocking send, blocking receive. Ada juga yang model non-blocking send, non-blocking receive.
Yang semacam ini tidak ada pihak yang harus menunggu. Baik dia sedang nunggu, dia sedang ngirim, dia bisa ngerjakan tugas yang lain. Dari sisi pengalamatan, proses pengiriman harus mampu menentukan proses mana yang sebaiknya menerima message. Ada dua di sini pembagiannya. Ada yang namanya direct addressing, langsung. Ada yang indirect addressing, tidak langsung pengalamatannya. Pengalamatan langsung. Primitive send menyertakan satu pengenal atau identifier khusus dari proses tujuan. Jadi dia nge-send alamatnya itu langsung diletakkan di message-nya. Primitive receive segera dapat mengetahui proses mana yang menjadi tujuan message. Jadi dia receive tahu, oh oke, ini untuk siapa dari identifiernya tadi. Kalau identifiernya punyanya dia bisa langsung memproses. Kalau tidak punyanya dia, ya dia tidak proses, dia lewatkan saja ke proses yang lain. Primitive receive dapat memanfaatkan parameter source untuk mengembalikan suatu nilai ketika operasi receive selesai dikerjakan. Yang kedua modelnya pengalamatan tak langsung, message dikirim ke suatu struktur share data yang mengandung antrian atau queue. Queue disebut pula mailbox. Satu proses mengirimkan satu message ke mailbox dan proses lain mengambil message dari mailbox tersebut. Nah, mekanisme pengalamatan langsung di sini ada beberapa varian lagi. Ada yang one to one, sendernya satu, receivernya satu. Jadi sendernya kirim ke mailbox, dia bisa ngerjakan yang lain. Receivernya ini bisa ngerjakan yang lain kalau dia sudah siap membaca, dia baca mailboxnya, terus dia proses. Ada juga yang one to many, sendernya satu, kirimnya mailbox, receivernya beberapa. Tergantung, kalau dia sudah siap baca mailbox, ya dia akan baca. Kalau enggak, ya dia akan proses sendiri. Proses punyanya dia sendiri, prosesnya dia sendiri. Ada juga yang many to one, sendernya banyak, masuk ke port, masuk ke mailbox, receivernya satu. Ada juga yang many to many, sendernya banyak, receivernya banyak. Format message umumnya seperti ini, ada header, ada body. Headernya dibagi menjadi message type, destination ID, source ID, message length, control information. Di bodinya itulah message kontennya, dia ada di sana. Nah, mekanisme di sini, messaging di sini bisa digunakan untuk proses mutual exclusion. Di sini void main create mailbox box di sini. Terus sending box null. Terus dia bikin paralel bikinnya proses 1 sampai dengan proses n. Di sini n-nya number of processes. Di masing-masing proses dia terima angkanya dia 1, 2 dan sampai dan seterusnya. Dia bikin message MSG, while to dia receive box message. Nah, kalau P1 dulu yang dijalankan, dia akan lihat mailbox-nya ada box di sini 0. Maka dia akan ambil terus mailbox-nya dikosongi. Masuklah dia ke critical section. Ketika P2 masuk, mail to dia cek receive box message enggak ada. Mailbox-nya kosong, enggak ada isinya. Dia enggak bisa masuk ke critical section. Dia looping terus ke sini. Sampai dengan P1 selesai critical section-nya, P1 akan ngirim box ke message. Baru dia jalankan. Nah, sekarang mailbox-nya ada isinya. P2 dan sampai dengan PN bisa masuk ke critical section-nya masing-masing. Ini contohnya mutual execution menggunakan message mailbox. Nah, untuk yang producer consumer dengan menggunakan mailbox juga sama, bisa juga dilakukan. Jadi dia create mailbox, may produce sama create mailbox, may consume. Terus dibuat capacity send may produce null. Par begin producer sama consumer. Di dalam producer dia masuk
pMessage, ke create message pMessage, setelah itu masuk true, dia receive myProduce pMessage-nya. Terus produce, dia melakukan operasi produce ke pMessage. Setelah itu dia send myConsume pMessage consume. Sebelum produser meng-create sini, maka mailbox myConsume masih kosong. Sehingga consumer di sini receive myConsume tidak bisa dia. Dia harus nunggu produser menciptakan sesuatu dulu, membuat sesuatu dulu, baru dia bisa consume di sini. Sebelum dia send myProduce. Oke, ini mekanisme producer consumer dengan menggunakan mailbox. Terus ada juga readers dan writer. Suatu area di-share antar banyak proses. Beberapa proses hanya membaca area data, beberapa hanya menulis ke area tersebut. Kondisi yang harus dicapai adalah 1. Banyak reader boleh membaca file at once. Hanya satu writer pada satu waktu yang dapat menulis. Jika satu writer sedang menulis ke file, maka tidak ada reader yang dapat membacanya. Nih, readers dengan prioritas modelnya begini. Fungsi main read count 0 per bagian reader dan writer. Saya ke writer dulu. Di fungsi writer while true, maka dia akan same wait WSM. Terus dia write unit. Ini supaya hanya ada satu writer yang bisa menulisi di satu saat. Tidak boleh ada writer lain menulis di waktu yang bersamaan. Kalau sudah selesai menulis, maka dia lepas semafornya same signal WSM. Nah, yang reader agak panjang. Karena kita harus memastikan ketika dia reading, tidak ada writer yang sedang menulisi. Ini while true, same wait x, read count plus plus. If read count sama dengan 1, maka dia same wait WSM. Dia ngambil kuncinya yang sama dengan kunci semafor punyanya writer. Memastikan kalau dia lagi baca, tidak ada yang lagi nulis. Kalau sudah tidak ada yang baca, maka baru dia masuk same signal X, X-nya dikeluarkan, dia read unit. Nah, itu same wait X, read count. Ini untuk mengubah parameter yang membaca sekarang jumlahnya berapa. Kalau read count 0, maka same signal WSM dilepas. Terus same signal X. Ini lagi readernya lebih kompleks karena dia harus memastikan ketika ada yang menulis, reader tidak boleh ada yang baca. Nah, kalau dengan priority semacam ini, prioritas lebih kompleks lagi. Ada Z, ada RSM, ada X, ada WSM. Ini saya skip saja. Mahasiswa cukup tahu bahwa ada mekanisme dengan prioritas, writer dengan prioritas. Tidak akan saya tanyakan di ujian. Ini writer dengan prioritas. Ini dengan message passing, mekanismenya writer dengan message passing, cukup diketahui saja oleh mahasiswa, tidak akan saya tanyakan di ujian. Oke, sampai sini selesai. Adakah pertanyaan? Sampai sini selesai, adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan sampai di sini. Jangan lupa absen. Terus mahasiswa bisa meninggalkan Google Meet.